Apakah Bapak Ibu ada kendala di absensi? Kalau ada yang punya kendala, boleh raise hand, klik reaction, kemudian lambaikan tangan. Ini yang selalu muncul live meeting, Pak. Oh, Ini selalu muncul live meeting. live meeting. Oh, Tidak bisa, Pak. Absennya diisi, Pak. kenapa nggak bisa? Ini saya klik tidak bisa, tidak tahu ini. Laptopnya nggak ngeheng kan, Bu? Jaringannya Ini mungkin nggak itu. tahu. Jaringannya itu, Bu. Iya. Gitu. Benar, ini tidak bisa jalan, ini berhenti. Iya, berarti ngeheng namanya tuh. Ini lagi hang. Iya. Sabar ya, Bu. Oh iya, iya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Iya, Pak. Saya ini terus terang baru ikut sesi ketiga ini. Tadi mendadak Pak kasih informasi. Ya. Kemudian ini untuk ngisi ini nih apa namanya tuh kita saya ini kan pakai HP nih. Kemudian kalau untuk ngisi absen nih di Google Chrome kita buka ya. Ibu baru masuk sudah baca chat Zoom belum, Bu? Chat Zoom. Tentang untuk Zoom nih tadi udah, Pak? Nah, di chatnya Zoom itu ada link yang harus Ibu klik agar muncul tampilan seperti di layar saya. Belum ya. Oke, saya ulangi. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang perlu saya sampaikan agar tidak menyusahkan, Bapak Ibu online-nya pakai laptop. Ya, ini udah dicoba pakai laptop. Kalau Ibu pakai HP, saya khawatir nanti tertinggal jauh. Oke. Bapak Ibu udah selesai di absen? Apa? Ya. Mana tadi? Lah, hilang Pak punya saya. Daftar hadir. Daftar hadirnya hilang lagi nih. Iya. Padahal sudah terisi tadi. Sudah ini klik. Muncul lagi penyusunan anjab ini, Pak. Ibu sudah klik ini submit. Kalau sudah selesai absen, klik submit. Belum sempat ngisi, Pak. Ya, silakan isi. Tidak bisa. Sudah terisi. Kalau Ibu belum sempat isi, balik lagi ke sini, Bu, ya. Balik lagi yang sini. Klik yang ini. Mana tadi lah? Bisa dikirim ulang, Pak? Ada di chat Zoom, Bu. Ya, di chatnya tadi. Mana ada di chat Zoom. Diulang lagi ya, dikirim. Ada di chat Zoom, Bu. Oh, yang ini ya. TP ini ya. Ya, Bu. Oh, ya. Ini daftar hadir saya klik nggak bisa keluar daftar hadirnya. Masa sih, Home class apa, Pak, ini, Pak? Please. Kenapa, Pak? Punya saya nggak bisa. Masih. Apa? Apanya? Saya kan udah nggak ngisi absen tuh. Kalau sudah nanti akan seperti ini. Nah, sekarang kalau Ibu sudah isi, silakan Ibu ke sini, Bu, ya. Yang sudah selesai, kita ke sini. Kita langsungkan isi perhitungan kerja. Oke, siap. Kita klik ini, Bu, ya. Baik, akan muncul seperti ini di layar Bapak Ibu. Dibaca baik-baik. Ini kita melakukan survei terkait beban kerja penyuluh agama fungsional se-Indonesia. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua nanti bisa memahami dan lancar mengisinya. Mari kita sama-sama baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik,
Sekarang kita klik ini warna biru yang bawah ada tulisannya next. Betul, Pak Naib, mohon maaf Pak Naib. Ya, Las itu apa isiannya Pak? itu nama belakangnya Ibu. Oh, Ibu kan punya, misalnya Ibu namanya dua kata. iya. First itu nama depan, last itu nama belakang. Oh gitu. Pantas aja tadi nggak mau. Iya, Bu. Terima kasih nih. Sama Bu. Assalamualaikum Pak Naif. Waalaikumsalam. Tadi sebelum Zoom, saya kan sudah mengisi yang diisi sekarang ini, daftar hadir dan anjabnya tadi. Itu Ya. gimana? Saya isi lagi atau gimana Pak? Ibu sudah pernah ngisi nih? Tadi sebelum Zoom sudah saya isi dari link yang dibagi di WA Group. Sudah ngisi jam dan volumenya? Apanya Pak? Sudah ngisi jam dan volumenya? Udah. Udah, terus Ibu ngapain lagi ikut? Ya, nggak apa-apa, mau lihat keterangannya aja gitu. Karena saya tidak ikut di sesi yang pertama dan kedua tadi, nggak masuk. Oh, jadi ngisi linknya doang tapi nggak tahu penjelasannya ya? Oh, iya. Masih boleh ikut kan Pak? Monggo. Oke, makasih. Lah, nggak bisa diisi punya saya. Kenapa Mas? Laptopnya masih bisa bergerak nggak laptopnya? Baik, Bapak Ibu, tolong dimatikan mikrofonnya. Sekarang kita isi nama lengkap ya. Pak, ini saya belum bisa Pak daftar hadirnya Pak. Pak Naib. Ya. Ini saya belum bisa buka daftar hadirnya, ini nggak bisa jalan ini. Ya, laptopnya Ibu hang, bukan masalah saya nih. Berarti Assalamualaikum. Pak Naif, izin bertanya Pak. Ya. Saya dari Aceh ini. Saya tadi di sesi pertama sudah ikut. Ya. Cuman terlempar keluar nggak tahu kenapa. Jadi belum sempat ngisi survei. Ya, silakan Ibu sekarang Bu. Ya, ini saya udah ngikut, udah ngisi absen. Ketika saya submit absen itu nggak bisa Pak. Ini the form you are trying to access is closed. Jadi udah ditutup. Ya nggak apa-apa. Gimana nih Pak? Saya udah ngisi absen. Ya nggak apa-apa. Langsung ke kolom kedua aja. Oh, berarti nggak apa-apa di absennya itu? Ya. Oh, langsung masuk ke kolom survei? Ya. Nanti juga itu di kolom chat Zoom, itu juga ada absensi yang Bapak Ibu bisa isi. Oh, gitu. Coba perhatikan di kolom chat Zoom, itu di-share oleh Mbak Putri. Silakan juga diisi itu kolom absen itu. Sudah, di kolom chatnya sudah duluan diisi Pak Naif. Ya, oke. Sekarang kita langsung survei Bu ya. Ke survei ya, baik. Makasih Pak Naif. Sama-sama Bu Rasmiati. Saya nggak bisa absen loh Pak Naif. Iya, Ibu langsung aja ke kolom 2 Bu ya. Kita isi survei ya. Ya. Oke, Bapak Ibu ya. Pertanyaan seperti ini nanti aja ya. kita langsung aja ya. Ya, siapa? Takutnya yang nanti emosi Bu kalau banyak bertanya Bu. Ya, sabar Pak. Baik. Sekarang kita mohon yang lain dimatikan mikrofonnya, Pak Sofi, matikan mikrofonnya. Oke. Nama lengkap diisi, email, nomor HP, kemudian kita klik next. Oke, sabar karena banyak yang mengakses.
Kenapa nggak ada suaranya, Pak? Sabar, Bu. Sabar, Pak ya. Ini tampilan layar saya masih berputar. Sabar ya, Pak. Ini masih berputar karena banyak yang akses halaman ini. Tadi itu sekitar sudah ada 210 orang. Silakan Pak sambil merokok. Oh, Pak. Pak Usman daerah mana Pak? Saya nggak bisa ngisi di laptop, Pak Naim. Oh gitu. Ya. Ini masih muter aja. Sabar ya Pak. Maaf Pak Naib, Ya. untuk pilihan provinsinya nggak muncul dari nama Iya. Lampungnya. Oke, Bapak Ibu ada yang tulisan paling berbawah? Apa tulisannya tuh? Tulisan yang paling bawah. Tulisan yang paling bawah dilihat Ibu, Bapak Ibu ya. Mau tanya Pak Naif. Ya. Saya kan masih passing, belum 1 tahun ini bekerja. Jadi cara pengisiannya ini kan ada 1 tahun. Apa di impasing SK-nya golongan berapa Bapak? Golongan apa 3C? Ya, Bapak ambil penyuluh agama ahli muda. Iya. Ya. Ini agak lemot di laptop saya nih, jaringannya mungkin. Gantian Pak nomornya Pak. Iya. Saya masih belum bisa daftar hadirnya. Assalamualaikum Pak. Iya Bu. Assalamualaikum Pak Naif. Ya. Ya ini saya mau gabung dengan ke laptop, tapi beda yang di laptop dengan yang di HP Pak. Yang di HP yang di HP di situ sampai chat masuk chat di situ sampai Pak. Nah Bu. Saya gabung 2 nih Pak, di laptop 1, di HP 1 Pak rencana saya. Yang HP ini saya gabungkan ke laptop Pak. Setelah saya join di laptop, yang keluar survei beban kerja penyuluh agama Islam Pak. Itu. Jadi fasilitator Cutra di sana Pak. Beda apa ya. Tempat Bapak ini beda juga di HP saya. Apa nih Mas nih Pak? Ibu mau gabung yang mana? Ibu sebetulnya mau gabung dengan Bapak nih. Ya, silakan. Kalau mau gabung, saya boleh. Kalau Ibu punya konsentrasi luar biasa, saya banyak mau dipilih, silakan. Mana yang kuat, Bu ya? Ya Allah. Nampaknya joinnya sama-sama sesi 3 nampaknya Pak tadi. Ya. Oke, saya klik situ. Naiknya luar biasa memang kok. Kalau sore begini, Bu. Iya. Iya. Biar nggak tegang, Mbak, ya. Saya absen belum, Pak. Sama. Sama, lagi Bu. Absennya di HP aja, Bu. Nggak bisa sama, nggak ada linknya di HP.
Iya. Bisa di-share ya? Belum nampak absen, tidak bisa dikisi. Tidak bisa diisi, Bu. Iya. Bisa minta tolong ulang absennya nggak, Bu? Di-share. Nah, itu saya juga belum absen. Iya, di chatnya nggak ada. Iya, minta ulang apa sama Pak Naif. Ada di chat Zoom, Bu. Di chat Zoom, Bu. Ada. Di chat Zoom. Saya sudah 2 kali, Pak. Chat Zoom ya. Soalnya kita baru masuk ini Ustaz Naif. Oh gitu. Ya, oke, saya share lagi. Itu Pak Rasidin tuh udah nge-share. Lewat komputer masuk ke room 2. Makanya saya pakai HP ini. Berapa kali saya masuk link Zoom sesi 3 di lewat laptop, tapi masuknya room 2 terus. Bapak Ibu yang sudah bisa masuk langsung terus aja Pak Bapak Ibu ya. Saya tinggal pandu, jadi diisi namanya, email, nomor HP, kemudian next, kemudian Ibu pilih nama provinsinya. Kalau tidak ada muncul di nama provinsinya, klik yang paling bawah provinsi lainnya. Nanti akan ketemu lagi. Provinsi lainnya, klik next. Nah, nanti akan ketemu provinsi Bapak Ibu. Setelah mengisi provinsi itu, nanti akan memilih lagi nama kabupaten kota sesuai dengan wilayah Bapak dan Ibu. Setelah mengisi kabupaten kota sesuai dengan domisili wilayah kerja Bapak dan Ibu, kemudian memilih golongan. Jadi jabatannya Ibu, kalau 3A, 3B itu penyuluh agama ahli pertama, 3C, 3D itu penyuluh agama ahli muda, kemudian 4A sampai 4C itu penyuluh agama ahli madya. Setelah itu Bapak Ibu langsung akan ketemu halaman untuk mengisi beban tadi. kerja. Saya sudah sampai. Sudah ya? Saya sudah sampai beban kerja, Pak. Oke, tunggu. Bang Naif boleh tanya? Ya, silakan. Bapak lihat. Waktu yang dibutuhkan itu untuk keseluruhan volume atau waktu sabar ya Pak. Untuk mengerjakan satu volume? Sabar ya Pak. Oh sabar. Oh siap. Bang Naif. Sabar Papa lihat. Bang Naif mau tanya. Iya. Saya klik daftar hadir, di sini keluar Zoho Form. Oke. Terus nggak bisa saya klik. Ibu langsung aja Bu ke surveinya Bu ya. Langsung surveinya aja. Langsung survei. Ya oke. Nah ini Bapak Ibu sudah muncul ya di layar ya. Ini kita pilih provinsi. Karena saya orang Jakarta, saya klik ini. Kemudian saya next. Kemudian nanti akan saya pilih kabupaten kotanya. Ini saya akan pilih, wilayah saya di Jakarta Selatan. Saya pilih next. Nanti kita akan langsung pilih golongan sesuai dengan jabatan kita. Saya pilih penyuluh agama ahli muda karena saya masih golongan 3D. Saya mohon maaf kalau sudah banyak yang senior di sini. Penyuluh agama ahli madya. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita sampai pada inti daripada asistensi kita pada sore hari ini. Silakan dibaca di situ, Ibu Bapak di lingkungan penyuluh agama Kementerian Agama saat ini sedang dilakukan pengumpulan informasi beban kerja
pada masing-masing pegawai. Bapak Ibu dimohon mengisi uraian tugas dan beban kerja untuk 1 tahun. Begini cara mengisinya. Isilah kolom beban kerja, volume dalam 1 tahun. Yang dimaksud dengan volume itu, Bapak Ibu dalam 1 tahun mengerjakannya berapa kali? Yang dimaksud dengan volume ya. Misalnya Ibu dalam 1 bulan mengerjakan 2 kali. Berarti dalam 1 tahun 2 kali 12. Nah, sekarang kita lihat nih contohnya nih. Ini contoh ya, uraian tugasnya, butir kegiatan, bahasa lainnya ya. Menyusun dokumen kenaikan pangkat pegawai penyuluh agama. Outputnya adalah dokumen data pegawai. Bapak Ibu yang baca Permenpan pasti akan ketemu seperti ini. Ada butir, ada outputnya. Volume. Nah, ini menyusun dokumen ini dikerjakan 3 kali dalam 1 tahun. Ini contoh Bapak Ibu ya. Ini yang dimaksud dengan volume. Jadi dalam 1 tahun dia mengerjakan 3 kali. Nah, untuk waktu yang digunakan menyusun dokumen ini, untuk 1 dokumen menghabiskan waktu 5 jam. Jadi yang dimaksud dengan volume adalah berapa kali dikerjakan dalam 1 tahun. Yang dimaksud dengan jam, waktu penyelesaian, dalam 1 kegiatan itu menghabiskan berapa jam. Jam yang dimaksud adalah jam efektif, jam kerja. Jadi bukan dihitung dengan jam perjalanan, misalnya menuju ke majelis taklim, jam ngopi, jam istirahat, jam tidur. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ke bawah sekarang. Ini ada nih angka 3, berarti dalam 1 tahun ada 3 kali diadakan. Ada outputnya, ada 3 dokumen. Angka 5 berarti 1 dokumen atau 1 kegiatan membutuhkan waktu penyelesaian selama 5 jam. Sekarang Bapak Ibu silakan dibaca butir kegiatan sesuai dengan golongan Bapak Ibu. Nah, silakan diisi di sini. Misalnya ini contoh ya. Sekali lagi contoh. Pak, share-nya nggak nampak nih Pak. Hah? Kalau scan-nya nggak nampak, layarnya nggak nampak yang Bapak bacakan. Masa sih? Ya di layar kami nggak nampak nih. Bapak aja kali ya. Iya Pak Naib, diputar-putar aja tuh. Nah, ini baru ya kelihatan. Pak baru mohon maaf Pak Naib. Pak Naib ya. Mohon maaf. Ya. Saya pikir kita jangan tergantung dengan yang tampilannya Pak Naib. Kan kita semua masuknya ke sesi ke item itu kan semua bisa buka di situ ya Pak ya. Betul. Ya. Betul. Beban nomor 41 beban kerja. Ya. Tidak lambat lah. Jadi kita mempersoalkan hal-hal yang tidak terlalu penting. Ya, oke, baik. Ya. Bapak Ibu sekarang kita contoh ya. Contoh ini langsung Pak ya. Terima kasih Pak Usman. Ya. Nah, contoh ini sekarang nih. Ini karena saya golongannya 3D ya. Golongannya 3D. Maka yang tampil adalah butir kerja, butir kegiatan untuk 3D. 3C, 3D sama. Penyuluh agama ahli muda. Contoh ini. Menyusun rencana kerja pendataan atau inventarisasi data di wilayah sasaran. Contoh, saya mengasumsikan dalam setahun saya mengadakan 2 kali menyusun rencana kerja. Saya mengasumsikan tiap semester saya bikin menyusun rencana kerja. Maka dalam setahun 2 kali. Yang mustahil. Saya ketik 2. Untuk membuat menyusun rencana kerja ini, saya ancar-ancar atau saya perkirakan sekali membuat penyusunan rencana kerja ini itu menghabiskan waktu 3 jam.
Jadi cara ngisinya begitu Bapak Ibu. Sangat simpel. Bapak Ibu tinggal klik sini untuk volumenya dalam setahun, berapa kali Bapak Ibu mengerjakan. Dalam satu kegiatan itu menghabiskan berapa jam. Yang dihitung adalah jam efektif, jam kerjanya, bukan jam yang tadi jam ngopi, jam istirahat, ditambah lagi jam perjalanan menuju tempat binaan, nggak dihitung Bapak Ibu ya. Jadi jam kerjanya yang kita hitung. Nah, Bapak Ibu, untuk ahli pertama itu ada 32 butir kegiatan. Ahli muda itu ada 31 butir kegiatan. Ahli madya itu ada 30 butir kegiatan. Sedangkan ahli utama itu ada 29 kegiatan. Nah, sekarang Bapak Ibu silakan diisi. Waktu kita sampai nanti 14.30. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum. Ya, waalaikum Pak Muhadar. Ya, izin bertanya, kalau saya hari pertama berarti 3A. Ya, betul. 3A, 3B ahli pertama. Ya, itu yang kita isi yang mana nih? Bapak Ibu, di tampilan layarnya Bapak apa sekarang? Sekarang tampilannya sama nggak dengan yang di layar saya? Sama. Sama, tapi pasti beda butirnya karena saya muda. Bapak itu 3A, 3B pertama. Butir kegiatannya nggak sama. Gitu. Karena tadi Bapak sebelum masuk ke sini kan sudah memilih tuh. Bapak penyuluh agama ahli apa? Maka yang silakan diisi Bapak. Volumenya berapa kali? Jamnya berapa kali? Jamnya berapa lama? Baik, Bapak Ibu silakan diisi. Ustaz Naif mau tanya boleh nggak, Ustaz? Silakan Bu Mulia. Ini yang menyusun rencana kerja tadi kan itu yang untuk satu binaan itu ya, Tat ya, yang 1 kali setahun itu. Kalau misalnya ada 5 binaan atau 4 binaan gimana tuh, Tat? Jadi begini Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan menyusun rencana kerja? Ya volumenya itu kan yang ini contoh yang dari Ustadz ini ada 2 volumenya dalam 2 tahun, 1 tahun ada 2 kali. Itu untuk 1 binaan atau semua binaannya, Tat? Oke, baik. Mohon maaf Pak Naib. Pak Naib. Ya. Mohon maaf. Ini persoalan yang sama Pak. Ini mungkin Bapak harus jelaskan karena kadang-kala teman-teman di lapangan ini tidak paham dengan menyusun rencana kerja. Kalau kita terbawa dengan tema yang sebelumnya kan rencana kerja. Wilayah. Bukan binaan Bapak wilayah Ibu, sasarannya tadi. Ini kan di sini wilayah sebenarnya, cuma kadang-kala tidak dipahami. Sekali lagi Bapak Ibu, kita mengacu pada Permenpan ya, karena memang juknisnya belum ada. Permenpan ini baru, adanya di bulan Maret ditandatangani kemarin. Kami lagi juga menyusun juknisnya, draftnya masih belum diresmikan. Jadi saya kasih gambaran apa yang dimaksud dengan menyusun rencana kerja. Menyusun rencana kerja, sorry tadi saya lihat dulu butir kerjanya. Menyusun rencana kerja pendataan atau inventarisasi data di wilayah sasaran. Baik. Definisinya adalah kegiatan menyusun serangkaian proses langkah-langkah yang akan dilakukan dalam rangka melakukan pendataan di wilayah sasaran, bimbingan atau penyuluhan. Kegiatan ini terdiri dari menyusun penjadwalan kegiatan yang akan dilakukan, seperti apa teknik pengadaan instrumen dan proses mendapatkan data yang diperlukan. Kemudian nanti mau koordinasi dengan stakeholder yang mana saja, bagaimana secara umum teknik pertemuan dengan penyuluh agama dari semua jenjang dilakukan dan seterusnya. Jadi tidak mengacu dari binaan kita. Ini menyusun rencana kerja, ya. Oh, wilayah sasarannya. Iya, betul sekali. Wilayah sasaran betul. Kasih, Tat.
Bapak Ibu dilanjutkan mengisi ya, dilanjutkan mengisi volume sama masih jam. ada Pak Naib? Ya, silakan. Di penugasan kita penyuluh itu kan contoh seperti kami di Kabupaten Gorontalo itu semua ditugaskan di KUA. Cuma kalau kita mengacu ke edaran Sekjen itu, saya lupa nomornya ya, di tahun 2017-18 kemarin kalau salah saya, 2019. Untuk penyuluh terampil itu kan atasan langsungnya kepala KUA. Ya. Penyuluh ahli itu atasan langsungnya adalah kepala seksi. Ya. Nah, sebentar lagi kepala seksi kan hilang. Ya. Nah, kemudian penyuluh madya itu atasan langsungnya kepala kantor. Ya. Nah, sekarang yang persoalan yang sering dipertanyakan teman-teman ke kami adalah, nah sekarang kita SK-nya ditugaskan di wilayah kecamatan. Cuma karena kita juga punya binaan di misalnya di daerah kabupaten, di dinas instansi yang di luar kecamatan kita kan begitu. Iya. Nah, berarti wilayah sasarannya kita sudah mencakup wilayah yang ada di kabupaten itu, Pak Naif ya? Iya. Jadi Bapak, apa yang Bapak kerjakan sekarang, itulah yang Bapak mau tuangkan dulu nih. Karena kita mau menghitung beban kerjanya ini. Kita harus akui memang banyak daerah teman-teman itu sampai merangkap misalnya 3 kecamatan, 4 kecamatan. Memang jumlah penyuluh kita memang masih kurang, Pak. Bahkan misalnya ada kabupaten cuma 1 penyuluhnya fungsional. Oke. Bapak Ibu sekalian, nanti Bapak Ibu ini juga merupakan nanti perpanjangan lidah dari Ditpenais ya. Karena kita hari ini baru mengadakan survei terbatas, orang-orangnya pun terbatas. Karena jumlah penyuluh agama fungsional kita ini se-Indonesia itu ada 5.000. Nah, hari ini mungkin yang ikut kegiatan ada sekitar 300 atau 400 orang. Nanti pada saat nanti akan diadakan pengisian ABK menyeluruh, mohon dibantu nanti Bapak Ibu menjelaskan ke teman-teman yang lain. Masih ada terakhir Pak Naif? Iya, silakan Pak Usman. Ya, jadi ini yang sering kami juga belum, karena ini baru di aturan sebelumnya kan tidak ada seperti itu aturannya ya Pak ya. Sekarang ada yang disebut ada kategori 1, kategori 2. Ini juga bingungnya kita gitu ya. Ada tingkat 1, ada tingkat 2. Oke, Pak Usman boleh tahu golongan berapa Pak? Saya 3D. Berarti ahli muda Pak ya, sama dengan saya. Baik. Naib. Ya, saya boleh menjelaskan satu persatu dulu Bapak Ibu? Oh iya. Oke. Izinkan saya, nanti setelah Pak Usman bertanya, Ibu Nur Laila boleh bertanya ke saya. Oke Pak, siap. Ya. Jadi yang dimaksud dengan kategori 1, kategori 2, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 itu mengacu pada golongan ya. Kalau Bapak Ibu pertama disebut tingkat 1, kategori 1. Nah, yang kategori 1, tingkat 1 sama bahkan hampir mirip-mirip dengan Menkowas Bangtan kita yang lama. Ya, provinsi Jawa Timur. Ini siapa yang nyalakan mikrofon ini? Saya menjelaskan, dia juga menjelaskan ini. Baik, mohon dimatikan ya. Baik. Untuk kategori 1, tingkat 1, masyarakat umum itu kan masyarakat pedesaan, transmigrasi, masyarakat perkotaan, komplek perumahan asrama. Generasi mudanya, pemuda masjid, Karang Taruna, Pramuka. Kemudian sasaran khusus yang dimaksud dengan kategori 1 ini masih dalam rancangan Juknis Bapak Ibu ya, tapi boleh saya bocorkan. Jadi bidang spesialisasinya untuk yang penyuluh pertama, pemberantasan buta aksara Al-Quran, pemahaman kitab suci.
Kalau ada yang punya pulpen, pensil, silakan dicatat. Jadi sasaran khususnya bidang spesialisasi untuk kategori 1, penyuluh pertama, pemberantasan buta aksara Al-Quran. Kemudian yang kedua, keluarga sakinah. Yang poin ketiga dan poin keempat nanti akan kita samakan sama pada golongan yang lain, yaitu pemberdayaan ekonomi umat dan sosial keagamaan lainnya. Nah, Pak Usman tadi golongan muda. Ya. Kalau penyuluh agama ahli muda, masyarakat umum, tingkat 2-nya adalah perkotaan, masyarakat pasar, daerah pemukiman baru. Kemudian masyarakat khususnya, generasi muda, prakerja, calon pengantin, ngisi bimbing ya, Karang Taruna, lembaga pemuda lainnya. LPM-nya Majelis Taklim. Kemudian sasaran khususnya ada korban bencana, kemudian lokalisasi, kemudian ahli muda Pak Naib. Saya ulangi lagi. Ahli muda Pak Naib. Ya, saya ulangi lagi. Masyarakat umum untuk ahli muda khusus tingkat 2 ya. Perkotaan, masyarakat pasar, daerah pemukiman baru, masyarakat khususnya generasi muda, meliputi misalnya masyarakat yang prakerja, calon pengantin, Karang Taruna, yang LPM meliputi majelis taklim. Sasaran khususnya ada korban bencana, terus daerah lokalisasi. Sasaran khususnya sesuai dengan spesialisasi. Jadi nanti yang membedakan sekarang nanti Bapak Ibu, tiap-tiap golongan ini punya spesialisasi. Nah, untuk yang penyuluh muda diharapkan spesialisasinya adalah pertama adalah pengelolaan dana sosial keagamaan. Jadi dia sasaran khususnya misalnya lembaga-lembaga zakat, Baitul Mal wa Tamwil, BMT ya. Kemudian produk halal, spesialisasi kedua daripada sasaran khusus dari kategori 2. Nah, yang ketiga dan keempat sama dengan golongan pertama tadi, pemberdayaan ekonomi dan sosial keagamaan. Nah, untuk penyuluh agama ahli madya, golongan 4A sampai 4C, masyarakat khususnya adalah LPM, Majelis Taklim, kemudian sasaran khususnya itu korban bencana, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, calon jamaah haji, dan pasca haji. Nah, kalau di SK Menko Wasbangpan yang lama atau KMA 516 tahun 2003, kita temukan juga penyuluh madya itu sasarannya yang lain adalah cendekiawan, pegawai kantoran. Jadi dia penyuluhannya di perkantoran. Kemudian kelompok profesi, misalnya dia penyuluhan di PGRI, ini kan asosiasi profesi untuk guru, atau dia penyuluhan di ID, Ikatan Dokter Indonesia. Nah, sasaran khususnya bidang spesialisasi untuk penyuluh agama ahli madya kategori 3 antara lain penanggulangan penyalahgunaan nafzah dan HIV AIDS. Kemudian yang kedua kerukunan umat beragama. Yang ketiga dan keempat sama seperti pertama dan muda, ada pemberdayaan ekonomi umat dan sosial keagamaan lainnya. Bapak Ibu, kalau masih pusing ya, memang seperti ini ya, karena memang kita punya juknis belum ada, ini masih turunan yang harus kita kerjakan bersama. Assalamualaikum, izin bertanya. Ya Pak Muhadar, maaf tadi Bu ada dari Kalimantan dulu Pak Muhadar ya.
Oh boleh, silakan. Tadi saya Ibu siapa ya? Saya lupa. Bu Nur Laila, Pak. Ya, silakan Bu Nur Laila. Ya, ini mohon maaf Pak Naib karena saya ini baru aja di 4A. Biasanya kan masih yang 3A. Itu kan sering aja kita mengisi beban kerja ini, kan mengisi program kerja ini. Pas ke 4A saya juga bingung ini. Baru aja bisa melihat ini. Ya. Jadi cara penyusunannya, volume dan waktunya itu apa memang bisa kita mengira-ngira sendiri atau gimana, Pak? Yang Ibu biasa kerjakan. Oh, begitu. Nah, jadi Ibu misalnya menyusun rencana kerja dalam setahun, berapa kali Ibu kerjakan? Membuat sebuah rencana kerja kira-kira menghabiskan berapa jam? Kan kalau kami kan kalau kita masih di 3D itu kan menyusun bikin rencana kerja ya. Nah, sekarang ini mengidentifikasi informasi dari sumber terpercaya tentang situasi faktual, isu, permasalahan, dan potensi wilayah sasaran. Oke. Biasanya kan kalau menyusun itu kan saya bacakan kira-kira biar Ibu dapat gambaran nih. Apa yang dimaksud dengan mengidentifikasi informasi dari sumber yang terpercaya tentang situasi faktual, isu, permasalahan, dan potensi wilayah sasaran. Iya. Gambarannya seperti ini, Bu. Itu kegiatannya mendata, mengidentifikasi informasi dari sumber yang terpercaya, seperti toko formal atau toko informal, tentang situasi faktual, isu, permasalahan di wilayah Ibu. Potensinya, kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan sumber daya manusianya, sumber daya alamnya, sarana, prasarana, dan hal yang mungkin bisa memotret gambaran peta utuh wilayah sasaran Ibu. Seperti itu. Nanti outputnya itu adalah dokumen data kondisi faktual yang terbaru. Jadi kan begini Bu, tiap tahun itu pasti ada perubahan di wilayah Ibu. Itu yang minta diperbaharui. Oh gitu. Ya, biasanya kan saya mencantumkan itu setahun itu 2 kali. Biasanya kan di bulan Januari dan di bulan Juli gitu per saya. semester ya bahasanya ya. Iya, per semester. Berarti volumenya 2 kali. Iya. Nah, sekali membuat itu berapa jam kira-kira? Kan sesuai Ibu kerjakan dan rasakan. Itu kan Pak, kita per orang, terkadang kita ke desa, terus ke kantor camat, terus ke itu. Betul. Iya. Nah, sekali membuat begitu dalam tiap semester itu Ibu estimasikan berapa jam dibutuhkan. Oh, begitu ya. Yang dimaksud adalah jam kerjanya, Bu ya. Iya, kan kita berhadir ke sana itu berapa jam gitu. Berapa jam itu enggak dihitung. Membikin outputnya, dokumennya. Jadi kan bikin dokumennya aja ya. Ya, semua kita ini butir kegiatan nanti bermuaranya adalah outputnya. Karena karena orang Kementerian Pan RB itu semua kegiatan itu harus dibuktikan ada dokumennya. Saya yakin kita semua melakukan, tapi kadang memang saya sendiri kadang lupa membuat dokumennya, lupa membuat laporannya, dan sebagainya. Iya. Oke, Pak Aceh tadi dari Pak Muhadar, silakan. Iya Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Muhadar, silakan Pak. Saya juga sudah baca peraturan baru untuk penyuluh agama ahli pertama. Saya lihat isinya itu sama dengan angket yang ada di sini ya. Betul sekali. Ini butirnya semua sama. Ya, sama persis. Cuman dalam mengisinya ini itulah tadi. Ini kan namanya berarti baru rencana ya. Iya, jadi kita kan namanya survei Pak. Survei ini. Berarti Bapak kira-kira kalau butir kegiatan ini, Bapak kira-kira nanti dalam setahun Bapak ingin ngadain berapa kali? Tapi kalau misalnya sudah dikerjakan, Bapak juga boleh tulis. Nah, saya misalnya melakukan ini 2 kali dalam setahun. Ya. Cara mengisi ini mungkin ada salah sedikit, mungkin salah antara jumlah volume dengan waktu jam diperlukan mungkin tidak sesuai mungkin ya. Ya, nanti kita akan mentabulasi semua Bapak-bapak ini. Berarti dimaafkan ya.
Iya, iya. Terus yang kedua ada itu di saat kita isi ada yang terakhir itu ada kolom ini apa namanya? Kolom Next. background zoom itu apa? Nah, itu nggak perlu. Nggak usah. Ya. Nanti Bapak Ibu kalau sudah selesai butirnya, tinggal klik yang paling bawah next. Insya Allah selesai. Sudah selesai. Terima kasih. Jazakumullah. Ya. Silakan Bapak Ibu diisi, masih ada waktu kita. Assalamualaikum Pak Naib. Ya, Pak Saprizal dari provinsi mana, Pak? Dari Kota Langsa, Provinsi Aceh ini, Pak. Oh ya, tetangga Pak Muhalar ini. Ini ingin bertanya tentang yang ditanyakan oleh Ibu yang Sulawesi Tengah tadi, Pak. Ya, Bu. Yang pertama tadi mengidentifikasi informasi dari sumber yang terpercaya tentang situasi faktual, isu, permasalahan, dan potensi wilayah. Ya. Jadi sementara ini dalam pengisiannya nih Pak, ini kan ada volume jumlah output yang dihasilkan. Ya. Kemudian juga ada waktu dalam jam. Yang Ya. saya tanyakan ini Pak, jadi mengenai data potensi wilayah ini, sebelum-sebelumnya saya hanya ke kantor statistik Pak. Ya. Dengan meminta surat tugas dari Kemenak kita. Ya. Langsung saya buat surat itu ke statistik. Lalu sampai di sana diberikanlah semacam sebuah buku. Iya, buku. Berisikan sebuah data lengkap dalam satu kecamatan itu Pak. Iya. Dan mereka pun setiap tahunnya mengirimkan kepada kita di kantor KUA. Betul. Nah, setiap tahun itu diberikan, masing-masing KUA diberikan satu. Iya. Di KUA Langsa Lama itu setiap tahun memang dikirim oleh statistik. Tapi apabila memang itu belum dikirim, saya selaku penyuluh akan ke sana untuk meminta hal itu. Ya. Nah, jadi dalam pengisian ini saya tidak paham ini Pak. Ya. Nah, jadi semua tentang data potensi wilayah itu ada di dalam buku itu yang dibuat oleh statistik Kota Langsa. Ya. Dan itu dibagikan kepada masing-masing kecamatan. Ya. Jadi dalam penuangan kita ketika kita mengisi dalam volume jumlah output yang dihasilkan ataupun waktu dalam jam itu bagaimana caranya itu Pak? Ya. Jadi Bapak Ibu, saya ulang sekali lagi. Kan ini kita kan nanti kegiatan ini kan ada muaranya namanya output. Ya. Ya. Nanti kan ini belum ada juknisnya tentang turunan dari Permenpan ini. Ya. Nanti akan Bapak Ibu diberikan contoh nanti juknisnya setelah jadi nanti sudah ada teknik pelaporannya sekalian. Nah, dari buku profil yang dikirimkan ke Bapak tiap tahun itu nanti bisa dituangkan dalam contoh formnya nanti pada saat outputnya ini contoh outputnya sudah ada. Oh, berarti kalau di sini belum ada nih Pak ya, belum nampak Pak ya? Belum, namanya kan Permenpan Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, Permenpan ini ada 19 turunan yang harus kita buat. Pertama yang sangat mendesak itu adalah juknis. Juknisnya Permenpan kita ini belum ada. Karena kita baru bulan Maret ya Permenpan ini keluar. Ditandatangani Pak Cahyo Kumolo itu 17 Maret 2021. Sebagai perbandingan, SK Menkowas Bangpan kita itu nomor 54 tahun 1999. Iya. Bapak Ibu tahu juknisnya keluar tahun berapa? 2003. 2003. Nah, ketahuan ya. Beberapa tahun jalannya, Pak? 4 tahun. Nah, contoh lagi, saya kasih contoh. Tetangga kita lah, saudara kita, Penghulu. Penghulu itu Permenpannya tahun berapa, Bapak Ibu? Tahun berapa keluar yang terbaru? Permenpan Penghulu itu keluar tahun 2019. Ya. Dan juknisnya baru keluar kalau tidak salah sebulan yang lalu.
2021. Ya. 2 tahun baru keluar Pak ya. Iya, jadi harap bersabar Bapak dan Ibu. Itu begitulah pembuatan juknis. Nah, ini dalam rangka menyerap pembuatan juknis kita lakukan ada anjab, survei anjab dan ABK. Turunan yang lain yang diminta. Ini sambil saya ngobrol begini Bapak Ibu jangan lupa isi formnya ya. Surveinya. Nah. Jadi yang masih berlaku Juknis 2003 itu ya Bang Naif ya? Iya, selama belum ada turunan Permenpan yang baru ini, Bapak Ibu mau naik pangkat masih pakai yang sistem yang lama. Alhamdulillah. Mau bikin laporan masih pakai sistem yang lama. Tapi kalau nanti sudah ada juknis yang terbaru nih, saya berikan yang lain contoh ya, turunan dari Permenpan ini. Tadi juknis. Nah, turunan yang diminta, saya bahasa sebutnya turunan itu anak-anaknya Permenpan. Anaknya Permenpan ada PMA, ada KMA. Nah, yang diminta yang lain dari Permenpan ini adalah SKJ, standar kompetensi jabatan. Ada lagi namanya uji kompetensi. Nah, nanti kalau uji kompetensi ini sudah keluar PMA-nya, Bapak Ibu kalau naik pangkat itu tidak hanya cukup berkas, tapi harus diuji, dites dulu. Itu sesuai dengan regulasi yang terbaru. Nanti juga ada pembentukan asosiasi profesi. Pokjalu saat ini itu bukan asosiasi profesi. Jadi kita nanti harus membentuk penyuluh agama ini harus membentuk asosiasi profesi. Seperti misalnya yang dilakukan oleh saudara kita, para penghulu dengan membentuk APRI. Baik, yang sudah selesai boleh kasih jempol, boleh raise hand, boleh reaction, dan kalau sudah selesai boleh leave dari Zoom. Ya. Kalau sekiranya ini tidak selesai, karena saya pun baru baca nih Pak Naif. Kalau sekiranya ini kalau kita perkirakan tidak selesai, bisa dikirim nanti setelah selesai acara. Secepatnya Bapak dan Ibu ya. Saya takutnya nanti ditutup. Pak Naif. Ya, silakan. Pak Naif. Ya, silakan Pak. Yang saya mohon diulangi tadi uraian supaya bisa dijelaskan sama teman-teman Pak Naif. Sasaran umum untuk penyuluh ahli pertama apa Pak Naif? Tadi apa tidak catat ya? Tidak catat tadi Pak Naif, mohon maaf. Sebentar saya minum dulu Pak ya. Iya. Boleh nanya Kak Ustaz? Saya jelaskan dulu satu ya. Oh ya, boleh. Iya, silakan. Kalau Bu Mulia ini kayaknya punya nomor HP saya, Bu. Iya punya. Ngapain nanya sih, Bu? Ada yang enggak. Oke Pak Naif. Baik. Nanti pribadi aja. Sasaran umum Pak Naif. Baik. Ada di butir. Ya. Ada di butir ini itu. Ya, saya berusaha jelaskan kembali. Untuk masyarakat umum itu penyuluh di pertama ya. Iya. Masyarakat umumnya itu meliputi hampir mirip Pak ya dengan SK Menkos Bangpan. Ya. Masyarakat pedesaan, transmigrasi, perkotaan. Masyarakat khususnya generasi muda seperti remaja, pemuda masjid, Karang Taruna, Pramuka. Kemudian FM-nya di Majelis Taklim, TPK, TKI. Sasaran khususnya butir kegiatan 32. Emang kita ngerjain semua ini? Kan kita cuma 10. Ya ilah ilallah. Oke, saya lanjut Pak ya. Sabar Pak Usman. Ngopi itu. Sasaran khususnya masih penyuluh pertama ya Pak Usman ya. Iya. Masyarakat gelandangan dan korban bencana,
panti rehabilitasi, pondok sosial. Kemudian spesialisasinya. Jadi kita yang membedakan sekarang itu kita harapkan setiap golongan itu ada spesialisasi. Mirip-mirip dengan nanti penyuluh honorer kita. Ada untuk di pertama itu spesialisasinya kita harapkan ada pemberantasan buta aksara Al-Quran, kemudian keluarga sakinah. Nah, untuk penyuluh agama muda seperti Pak Usman, ya, masyarakat umumnya itu dengan tingkat 2 ini. Perkotaan itu adalah masyarakat pasar, daerah pemukiman baru. Pemukiman baru itu kayaknya komplek lah. Ya, jadi perumahan. Masyarakat khususnya generasi muda meliputi misalnya prakerja, calon pengantin, Karang Taruna. Kemudian LPM-nya tetap sama, majelis taklim. Kemudian sasaran khususnya ada korban bencana, lokalisasi. Alarm saya berbunyi. Oke, saya lanjut. Spesialisasinya? Spesialisasinya adalah pengelolaan dana sosial keagamaan. Ini contohnya misalnya lembaga-lembaga fundraising ya. Lembaga-lembaga pengelolaan zakat, kemudian BMT. Kemudian spesialisasi kedua dari penyuluh agama alim muda itu adalah produk halal. Oke. Kemudian untuk madya, masyarakat khususnya itu ada LPM, kelompok kajian, majelis taklim, sasaran khususnya korban bencana, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, calon jamaah haji, dan pasca haji. Pasca haji itu misalnya IP, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Kemudian kalau di SK Menko Aspapan yang lama kan kita ada juga untuk yang madya itu diarahkan ke cendekiawan. Cendekiawan ini adalah pegawai, karyawan instansi pemerintah. Kemudian kelompok profesi, asosiasi misalnya, nanti penyuluhannya di PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, atau di Ikatan Dokter Indonesia. Pokoknya organisasi-organisasi profesi. Sasaran khususnya kita harapkan spesialisasi dari penyuluh madya itu adalah penanggulangan penyalahgunaan nafsa HIV AIDS. Yang kedua adalah kerukunan umat beragama. Oke, Pak Usman. Siap. Ya, sama-sama Pak. Sehat selalu. Makasih banyak Bang. Ya, sama-sama. Naif. Iya, siapa lagi? Saya Pak Rosnati dari Aceh. Ketua Pokjalu Banda Aceh. Ini kita udah selesai Pak. Ini surveinya sudah selesai kita lakukan. Iya. Mungkin ada arahan selanjutnya Pak Naif? Arahan selanjutnya Ibu jadi penyambung lidah ke teman-teman ya. Insya Allah. Nanti kalau seumpama nanti ini survei kita akan lakukan menyeluruh. Diharapkan nanti Ibu bisa menjelaskan ke teman-teman bahwa ada sekarang ABK yang baru sesuai dengan turunan dari Permenpan RB nomor 9 tahun 2021. Baik, siap Pak Naif. Iya, terima kasih. Sehat selalu. Kita sudah bisa live Pak. Ya, kita sudah bisa live Pak, kalau sudah selesai. Ya, kalau sudah selesai boleh live, boleh live. Ya. Sayanglah foto bersama dulu, Pak. Oh ya, oke, baiklah. Iya. Baiklah. Foto bersama dulu. Coba yuk foto sampai foto yuk. Kita Indonesia Timur sudah lewat sholat asar Bu, mohon maaf. Iya, kita saya izin dulu ya, kita
kita screenshot. Kata orang sekarang kan no picture hoax gitu. Pak Naib. Ya. Kami minta nomor WA Pak Naib lah, nanti supaya senang berkonsultasi. Boleh Bu. Nomor HP saya pribadi. Berapa nomornya Pak? 0813 6575 3644. 3644. Ulang Pak Naib. 08. Saya share di chat Zoom. Iya. Oke Pak, makasih Pak Naib. Ya. Itu di chat Zoom ada nomor HP saya. Jangan kaget itu pakai nomor Sumatera. Saya lama di Sumatera juga. Oke, saya share screen ya. Saya screenshot. Oke, foto. Biar ganteng mana? Ya, Pak Sanusi. buat laporan ke Pak Rozak. Ya. 1, 2, 3. Oke. Jempol kah begini? Boleh. Kita jempolnya Kakak. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Baik. Silakan Bapak Ibu yang belum selesai silakan segera dikebut, ditunggu ini sama tim konsultan. Bu Nur Hidayah, udah beres ya? Iya, sudah selesai Bang Naib, mohon izin. Mantap Bapak, lihat ini. Gorontalo ini mantap terus. Siap ditunggu kedatangannya. Siap. Baik, Bapak Ibu yang punya kesibukan silakan monggo ditinggalkan boleh. Izin Pak. Ya monggo. Boleh Pak tadi. Ustaz Naib boleh. Kang Kang. Nah. Ustaz. Silakan. Ini yang masalah membuat booklet tadi ya Ustaz ya. Itu kan jamnya. Naib saya izin dulu Pak Naib. Ya, silakan yang mulia. Yang mulia lanjut. Kita buat booklet itu kan bimbingan kita dalam bentuk booklet itu kan nggak bisa sampai 20 jam kan nggak bisa sehari. Bisa disambung untuk 2 hari 3 hari itu gimana tuh Ustaz? Ya, yang dihitung jam kerjanya Bu ya, efektif. Jam kerjanya sama ya? Iya. Jam kerjanya. Ya, jadi misal kita ini kan penyuluh itu atau ASN itu kan dalam sehari 7,5 jam Bu ya, efektif kerja kita. Ya. Dalam setahun itu kalau kita akumulasikan bisa sampai 1.250 atau sampai 1.300 jam kerja kita. Itu tercatat harus di jam kerja atau bisa di luar jam kerja? Yang kita hitung adalah jam efektif kerja, Pak. Berarti bisa disambung besok ya, Pak? Ojo aneh-aneh Kang Agus. Itu absennya nggak bisa dibuka, Tat. Ya. Absennya nggak bisa dibuka. Oh, yang ada yang di share di chat Zoom itu boleh diisi. Kalau yang di aplikasi tadi nggak bisa diisi, itu yang di chat Zoom oleh Mbak Putri, itu aja yang diisi Bapak Ibu. Oke. Itu Om pamit izin ya Om. Kalau bisa dua orang satu Zoom itu Lampung ini. Sahrul Hamidin sama Pak Agus. Yo, kebetulan lagi berdua ini. Berdua sama nggak mudeng ya masalahnya. Harmoni soalnya ini harmoni. Lagi Roman Assalamualaikum Pak Naib. Monggo.
Ya, Pak Naif, tadi kan ya. ada foto. Ya, silakan yang mau Tadi live. kan ada foto, jadi saya japri fotonya ya, tak tolong. Ya. Boleh. Perlu fotonya itu Pak. Udah bubar itu. Nomornya Ibu itu pakai 2990 yang terakhir ya? Iya. Pelanggaran Oke, itu Pak. kalau udah pakai japri gitu. Ini lampu bukan cuma berdua, sudah bertiga. Gimana ngirimnya Pak? Nggak ada grup WA kita. Gimana kirim foto? Bang Naif. Ya. Bikinlah, Bang Naif bikinlah grup PAI untuk pusat, untuk nasional. Oh, sudah ada. Sudah banyak grup kita, Pak. Pak Naim bikin grup untuk nggak ada. Anjab ini Pak Naim. Tim Anjab ini. Banyak kali grup Pak. Banyak kan grupnya Pak. Oh ya, sudah. Saya grup penyuluh banyak ini. Bapak Ibu nanti juga fotonya mungkin saya share di grup penyuluh agama mencegah COVID-19 di Facebook. Itu saya yang bikin Bapak Ibu. Iya. Oke Pak, kami tunggu di Facebook. Posisi dua ini. Kondisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live room. Monggo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai Pak Naif. Ya, monggo Pak Rahmat, sehat selalu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye? Gimana? Piye. Rupanya semuanya harus diisi ya, Pak Naif ya. Iya Bu, karena kita memperkirakan saya masa tinggal depan yang film sama radio itu rasanya nggak mungkin bikinnya gitu. Dulu kan mungkin nggak dinilai, tapi nanti ini perkembangan digitalisasi, suatu saat besok Ibu bikin audio, bikin film, terus Ibu sudah bikin, mau dinilai apa enggak? Yang audio itu gimana, Tat? Yang audio. Yang audio ini seperti sekarang nih, ada model namanya Spotify. Spotify itu kayak podcast suaranya doang gitu. Oh gitu. Iya. Atau paling gampang kalau di WA itu kan namanya voice note. itu bisa. Iya. Itu bisa ya, Tat ya. Itu voice note itu. Voice note itu kan. Iya. Kalau gini Tat, kalau ada di radio, tapi pikir kalau ke radio sama film ya, itu rasa nggak mungkin itu. Bisa nggak tuh Tat? Gimana Bu Melia? Yang untuk yang di radio itu kan pernah juga sekali-sekali diminta untuk menjadi santri tilawah atau mengaji misalnya, itu bisa juga. Bisa. Dia gantian nggak harus kita gitu. Bisa. Pandai-pandai Ibu aja buat laporan. Jadi begini Bapak Ibu, jangan membayangkan radio itu yang harus ada studionya, harus ada pemancarnya. Sekarang itu di YouTube itu ada namanya radio streaming loh. Radio streaming. Iya, ada di YouTube aja ada TV streaming loh. Iya. Jadi jangan bayangkan itu TV atau radio itu harus ada studionya. Oh, iya. Iya, oke lah. Kita kan membayangkan masa depan aja. Jadi sambil belajar ya Ustadz ya, sambil belajar ya. Iya, di daerah Ibu nanti tiba-tiba ada yang bangun radio. Sementara Ibu nanti disuruh ngisi. Mau dinilai apa enggak? Nah, kita harus membayangkan ke depannya. Oh iya. Oke. Kalau seandainya memang tidak bisa terlaksana, nggak apa-apa juga kan? Ya nggak apa-apa. Kan ini kan pilihan Bapak Ibu. Nggak semua di butir itu Bapak Ibu bisa laksanakan. Iya, itu pasti. Butir kegiatan itu choice, pilihan. Oke. Jadi misalnya radio, televisi, mungkin dalam gambaran Ibu mungkin kayaknya sekali setahun lah.
itu pun nggak terlaksana misalnya. Belum tentu Ya. juga bisa. Iya. Iya. Karena kabupaten kami kan Kabupaten Pemekaran nih, Ya Bu. Pak Naim. Jadi Ibu tetanggaan sama Pak jauh Ansori? lah dari Tetanggaan kalau sama Pak dibandingkan dengan ibu kota. sama Pak Ansori jauhan ya? Jauh ya? Kenapa Pak Ustadz? Sama Pak Ansori jauh ya? Jauh. Kalau Pak Ansari kan beliau di provinsi, kalau kami kan Oh. kabupaten. Ya. Iya, Kabupaten Pemekaran lagi, Ya, yang baru ya. dibangun. Iya, Bu, Iya. ya. Oke. Terima kasih nih Pak Ustadz. Sama-sama Bu Nur Laila. Iya, disalib ya. Monggo. Kang Naif. Ya. Oke, Assalamualaikum. Maaf ya diganggu. Ya, Udah nggak mau apa-apa, sholat Bu. ya? Udah Ya. mau sholat asar ya? Nggak, Enggak, santai ini aja. kan Santai aja, Bu. kebenaran kan saya di Penyuluh Nusantara itu kan sering, di Ketua Pokjalu juga sering lihat, karena itu memberikan pencerahan-pencerahan tentang penyuluh itu yang luar biasa kan. Kebenaran hari ini yang jadi fasilitatornya Kang Naif. Nah, salah satunya saya ingin tanyakan ini, yang pertama kita kan belum ada asosiasi profesi Betul. Pokjalu ini Kang. Ya, Nah, profesi. ini kan udah lama itu loh. Ya, asosiasi profesi lah. Waktu ketika acara 2019 itu ada dengan Mbak Wanti, dengan rame lah di Jakarta, itu udah mau dicanangkan itu tentang Pokjalu Provinsi, dan udah pun tersusun pengurusnya itu Kang Naif. Nah, sejauh ini udah sampai di mana itu Pokjalu Nasional maksud saya? Ya, Keberadaan jadi Pokjalu Nasional sebelum ada Asosiasi Penyuluh Nusantara. Mungkin ada penjelasan sedikit nih Kang Naif. ya, jadi sampai saat ini memang kita akui kita belum punya asosiasi profesi untuk penyuluh. Jadi Pokjalu itu bukan asosiasi profesi ya. Iya. Makanya salah satu turunan yang diminta dari Permenpan ini, kita harus membentuk asosiasi profesi. Nah, saat ini kalau membuat asosiasi itu harus ada namanya naskah akademik, Bu. Jadi prosesnya bikin regulasi itu harus ada naskah akademik. Nanti ujung-ujungnya bermuara pada KMA atau PMA tentang profesi. Jadi saat ini kita belum punya asosiasi profesi. Kita punya Pokjalu Nasional, belum di SK-kan, juga belum dilantik ketuanya Pak Haji Dalo Abdallah, penyuluh agama Jakarta. Iya. Mudah-mudahan aja segera kita bentuk seperti kayak APRI, cuma mungkin berproses Bapak Ibu ya. Masih panjang perjalanan. Sebelum sekali lagi Kang Naif, sebelum terbentuknya asosiasi penyuluh, berarti kan Pokjalu Nasional sudah boleh berjalan kan? Tapi kalau belum selesai. kegiatan Pokjalu, FKP silakan berjalan. Kalau Pokjalu itu isinya PNS, FKP isinya itu non PNS. Non PNS. Iya. Ya. Baik. Pokjalu misalnya bisa mengambil peran aktif, jadi misalnya tim penilai angka kredit. Kalau di beberapa wilayah, misalnya mereka yang pengurus Pokjalu menjadi penilai angka kredit di tingkat kabupaten kota atau provinsi. Ya. Alhamdulillah Kang, kita juga di pengurus Pokjalu Provinsi Aceh. Ya. Alhamdulillah juga kita terlibat di penilaian angka kredit. Ya. Dan waktu penyusunan struktur Pokjalu Nasional kemarin kebetulan juga Pak Daulah masukin namanya. Kebetulan kita ikut kegiatan waktu di Jakarta bulan November tahun 2019 sebelum pandemi itu, 2 bulan sebelum pandemi. Ya. Mudah-mudahan nanti ke Jakarta lagi, kan nanti tanggal 16 sampai 19 November itu akan ada hajatan besar itu, lomba penyuluh teladan nasional. Iya, ada calon kita sudah dikirim. Saya lihat yang PNS-nya itu penyelenggara jenazah untuk COVID ya. Ya, non PNS Kak. Ustadz Ali Arsyad, alhamdulillah beliau memang saya nonton YouTube-nya, saya sudah komen dan like dan subscribe lah.